Nomor 1. Apakah Bapak atau Ibu setuju bahwa pembelajaran inovatif 4C harus segera diaplikasikan pada pembelajaran? Jawabannya sangat setuju. Karena pembelajaran 4C yang terdiri dari critical thinking, creativity, kolaborasi, dan juga komunikasi itu adalah merupakan pembelajaran abad 21 di mana diperlukan skill yang perlu dimiliki oleh peserta didik dalam mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi masa depan yang akan penuh dengan dinamika. Pertanyaan kedua. Menurut Bapak atau Ibu, apakah dengan membiasakan pemberian soal HOTS dapat membantu menyelesaikan masalah tingkat kritis siswa? Jawabannya jelas, pemberian soal HOTS sangat membantu dalam menyelesaikan masalah tingkat kritis siswa. Adapun kelebihan pembelajaran berbasis HOTS, 1. Dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan logis. 2. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mampu menganalisis masalah secara kritis. 3. Dapat membiasakan peserta didik untuk berpikir secara luas. 4. Dapat mendorong peserta didik untuk lebih kreatif. 5. Dapat mendorong peserta didik untuk mampu bertanya secara kritis. 6. Peserta didik lebih cepat memahami konsep pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran berbasis HOTS antara lain: 1. Apabila guru dan siswa belum terbiasa menerapkan pembelajaran HOTS, maka kemungkinan besar waktu yang digunakan tidak teratur. Yang kedua, peranan guru sangat diperlukan. Karena jika guru tidak handal, maka pembelajaran berbasis HOTS yang dilakukan dapat melenceng dari tujuan awal. Yang ketiga, dapat menurunkan motivasi belajar siswa, terutama jika pembelajaran yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Yang keempat, siswa yang terbiasa menerima informasi dari guru akan ragu-ragu dalam bertindak. Yang kelima, jika jumlah siswa di kelas terlalu banyak, guru akan kesulitan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, apakah model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, mampu menyelesaikan masalah terkait semangat belajar siswa yang rendah? Jelas, model pembelajaran Problem Based Learning itu adalah suatu pembelajaran yang mempunyai tujuan: 1. Meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang sekarang dikenal dengan merdeka belajar. Yang ketiga, dapat mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.
Pertanyaan yang keempat, apakah metode diskusi mampu menyelesaikan masalah terkait semangat belajar siswa rendah? Metode diskusi jelas sangat mampu menyelesaikan masalah terkait semangat belajar siswa, karena penerapan metode diskusi yaitu sebagai cara meningkatkan motivasi belajar. Di dalam pelaksanaan diskusi tersebut, siswa akan terlibat langsung. Siswa saling berinteraksi dan mengeluarkan pendapat untuk memecahkan suatu masalah. Tujuan penggunaan metode diskusi yaitu untuk memotivasi dan memberi stimulus kepada siswa agar berpikir dengan renungan yang dalam. Teknik ini juga salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan dalam proses di mana terjadinya interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah. Dapat terjadi juga semuanya aktif. Jadi peserta didik tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Demikian jawaban dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.